Halo, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Diputra dengan NPM 24782047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu modul, package, dan cara kerjanya serta mengimplementasi mini project. Langsung saja kita masuk ke NetAcad. Sebelumnya, apa sih yang kalian tahu tentang package dan modul? Modul adalah file. Modul itu sebuah file Python yang isinya tuh fungsi, variabel, dan kelas-kelas. Sedangkan modul itu package itu wadah, yang artinya kumpulan dari beberapa modul gitu. Itu package. Langsung saja kita masuk ke step 1. Oke, step pertama ini kita disuruh diminta untuk membuat modul. Ada 7 modul. Modul alpha, tau, omega, beta, iota, sigma, psi. Nah, kita diminta untuk membuat 7 modul. Nah, di dalam modul terdapat fungsi fun A. A ini maksudnya nih huruf pertama dari nama modul, misalnya A, alpha. Jadi fun A dalam kurung A seperti ini. Oke, di step 2 ini ternyata masing-masing modul tuh punya grup. Yang pertama ada grup ekstra, isinya modul iota.py. Grup good isinya modul alpha.py, modul beta.py. Grup base isinya modul sigma.py dan modul tau.py. Nah, yang terakhir ada grup ugly. Nah, grup ugly isinya tuh ada modul psi.py, omega.py. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kurang lebih seperti ini gambarannya pada step 3. Jadi di ekstra tuh terdapat ekstra dan di ekstra tuh terdapat ugly dan good. Nah, terus di dalam good terdapat folder base dan masing-masing modul. Di ekstra ada modul iota, di good ada modul alpha, ada beta, dan di ugly ada omega, psi, dan serta base ada sigma atau py. Nah, masing-masing mereka mempunyai modulnya sendiri. Kenapa tiba-tiba di step 5 ini ada init, padahal di step 3 tuh nggak ada. Init ini maksudnya untuk membaca bahwa folder ini sebuah package gitu, jadi sudah terbaca lah. Lalu nggak usah lama-lama, kita langsung saja buat foldernya. Nah, di sini kan sabar, ini ada center saya tidak kelihatan, kita pindahkan dulu terus sini. Nah, tadi perintahnya kita disuruh membuat. Nah, di dalam data C terdapat user, terdapat PY. Nah, di dalam PY ini ada 3 modul. Ada 3 folder, yaitu modul, package, dan procs. Terus di dalamnya di dalam package terdapat extra, terdapat ugly, terus terdapat good, terdapat base, serta modul-modul lain. Lalu kita buat dulu. Saya buatnya dari data C, Windows, masuk ke user, terus Asus, terus ke PY. Nah, lalu setelah terbuat ini 3 folder seperti ini, kita isi modul package tadi dengan ekstra. Ini dapat filenya dari mana?
dari netaketnya langsung ya guys, sudah disediakan oleh netaketnya langsung. Nah, kalian bisa download ini, karena saya sudah download, jadi tinggal saya pindahkan saja. Kalian download dulu. Setelah di-download, folder akan berbentuk zip seperti ini. Nah, jika sudah, kalian klik, jangan diklik. Salah maaf. Kalian ekstrak dulu file ini. Ya, kalian ekstrak dulu. Lalu kalian masukkan ke user lagi, ke PY. Nah, terus sudah diekstrak, nanti folder akan ada tampilan seperti ini. Package ini file dari Python-nya gitu, folder bawaan Python. Jadi direktori sudah terbaca di package, maksudnya gitu. Jadi kalian jika sudah diekstrak, nanti akan tersusun sendiri seperti ini. Nah, jika sudah kalian ekstrak, lalu kita lanjut ke step 7. Step 7 tuh kita diminta untuk mengimport modul bernama IOTA. Caranya, di sini sudah dikasih tahu from SCS import path. Jadi kita harus ngimport path, letaknya di mana. Path append ini gunanya untuk mencari alamat yang ingin diimpor gitu. Alamat dari package yang ingin diimpor. Langsung saja kita salin. Kita masuk ke Sublime. Sebelum itu kita cara ngerunningnya, kalian buat file dulu. Maaf tadi kelewatan, buat file di proc. Nah, file ini isinya untuk memanggil semua modul. Ada main yang pertama dan main yang kedua. Jadi kita manggilnya dari main yang kedua. Setelah dibuat, kalian buka Sublime, lalu kita copy saja. Nah, setelah di copy, lalu kita langsung imporan, kita save, lalu kita import. Kita buka CMD dulu. Tadi foldernya di mana? Di CD, di data C, masuk ke CDPY, lalu ke CD proc. Di dalam PY, the system cannot find the path specified. Oh ya, kita lihat dulu namanya tadi benarkah procs? Oh, ternyata tidak ada S-nya. CD proc. Nah, bisa kan? Karena tadi kelebihan S. Setelah itu kita panggil PY main titik 2 titik PY. Kenapa nggak bisa?
ini ada kesalahan pada LAN 4 modul import extra IOTA. Oke, langsung saja kita benarkan. LAN 4 IOTA. Oh, ternyata ada kesalahan di huruf depan font ini. Seharusnya dia huruf besar, serta garis miring ini kita ganti dengan garis miring yang ke atas. Lalu kita save. Lalu kita panggil lagi. Nah, folder modul akan muncul. Berarti ini sudah benar sesuai metacad tadi. Nah, terus di bawahnya from extra IOTA import font I. Oh, jadi ini buat ini teman-teman, cara gampang, cara lebih pendek, sama aja sebenarnya, tapi ini yang kedua, cara ini lebih pendek daripada yang cara pertama ini. Mau kita coba? Boleh. Kita salin saja langsung. Masuk ke Sublime. Ini kita timpa ya. Jangan lupa yang tadi diganti sama huruf depan ini kita ganti. Lalu kita save. Ini juga jangan lupa diganti. Lalu kita save. Apakah bisa import IOTA? Coba. Bisa kan? Caranya sama, namun yang kedua ini lebih simple. Langsung kita masuk ke step 8. Step 8 ini kita diminta untuk mengimport modul. Berapa modul ini? 1 2 3. Kita mengimpor 3 modul. Ya, Sigma tahu 2 modul, tapi yang ini nih apa ya? Ya, mengimport Sigma and Tau modules PTP. Kita mengimport langsung banyak modul. Ya, langsung banyak modul. Coba kita ini kita diminta untuk mengimport modul Sigma tahu. Jadi 2 modul. Mengimport 2 modul sekaligus. Jangan lupa yang tadi ini diganti. Ini ganti. Ini diganti. Setelah dirasa tidak ada yang salah, kita save. Lalu kita jalankan lagi. Nah, modul muncul kan, Sigma dan Tau. Nah, untuk cara yang bawahnya by alias AS. Kita bisa menyingkat nama modul itu sendiri. Misalnya tadi kan yang Sigma nih. Sigma disingkat jadi AS, jadi Sig dengan fungsi AS ini. Gunanya untuk menyingkat.
langsung saja kita praktekkan. Ini gunanya untuk menyingkat. Kita timpa, kita ganti filenya, kita jangan lupa diganti ini nih menandai apa ya, direktori induk. Sigma S 3. Lalu kita save, apakah bisa? Ya, ternyata bisa. Kita mengimport nama pendek atau alias alpha dan sigma, sig ALP dan sig. Lalu step 9 ini kita diminta untuk mengekstrak file yang tadi kita download itu sebenarnya nggak perlu kita ekstrak, tetapi kita ganti nama saja, kita pindahin ke dalam packages. Nah, jadi gini, ini saya contohin. Kita download file lagi nggak apa-apa. Nah, jadi ini file ini nih, setelah kita pindahin kan, kita kontrol X aja. Setelah itu kita masukin ke package, ke user tadi, ke PY, mana PY? Nah, ke PY kita taruh di package. Nah, kita kontrol V. Setelah di kontrol X. Nah, ini nih sebenarnya tinggal kita ganti nama aja. Berhubung saya sudah diganti nama, nah jadi ini kalian tinggal ganti nama aja sesuai nama ini, extra pack. Nggak usah ditambahin titik zip karena tidak bisa nanti dipanggil. Setelah diganti, baru kita panggil dari mana tadi anetakatnya ini, kita buka. Ini kombinasi ya guys, dia memanggil nama alias sama nama yang tidak pakai alias, dan sekaligus mengekstrak zip file yang tadi itu ya. Gitu ya, paham. Langsung kita masuk ke Sublime. Ini kita ganti aja. Jangan lupa ini kita ganti. Nah, setelah tertulis pet ini tandanya alamat kita. Nah, tadi kan kita di dalam packs itu terdapat extra pack kan. Nah, itu langsung saja kita ketikkan seperti ini, terus kita benarkan yang huruf kecil ini. Setelah dirasa tidak ada yang salah, lalu kita kontrol save, lalu kita ke CMD lagi, kita jalanin. Nah, kan, keluarkan sigma, alpha, delta, beta. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mini project tentang smart parking
atau monitor keberadaan kendaraan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat dua modul. Yang pertama ada modul main dengan npm, terus yang kedua modul untuk parking simulator PY. Jadi saya jelaskan sedikit tentang kode yang telah saya buat. Sebelum masuk ke kode, kita lihat dulu, kita buat dulu folder seperti ini, seperti contoh yang ada di lab season 3 ini. Jadi pertama kita buat smart parking, terus di dalam smart parking ada simulator, terus di dalamnya ada parking simulator tipe Y, terus di dalamnya ada monitoring dan main modul. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk cara pembuatannya. Pertama saya buat mini project dulu, lalu saya buat smart parking, terus monitoring, simulator. Nah, di dalam simulator ini terdapat unit parking sama simulator sama parking simulator, dan di monitoring ini terdapat unit dengan main serta npm. Gimana bang cara melihat tampilan seperti ini yang ada di LMS di lab season 3 ini? Caranya begini teman-teman. Pertama, kita langsung lanjut saja. Ini tidak usah dihapus. Lalu kita keluar dulu. Kita masuk ke CD mini project. CD mini project. Lalu kita masuk ke CD smart parking. Setelah masuk ke smart parking, salah, kelewatan teman-teman. Kita masuk ke mini project. Nah, lalu kita tree untuk mengecek apakah sudah sesuai apa belum folder yang telah kita buat. Ternyata sesuai ya. Kalian bisa lihat sendiri, sesuai. Oke. Setelah itu saya jelaskan kode yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari main. Kode main ini gunanya untuk memanggil dari si simulator parking gitu. Jadi yang di atas ini adalah docstring. Docstring ini menjelaskan tujuan program yang telah dibuat. Itu gunanya docstring, yaitu ini tujuannya merupakan sistem parkir pintar yang memungkinkan penggunaan nomor kendaraan validasi mencatat kendaraan yang diparkir. Lalu from SCR import part ini apa? Pet appen ini apa? Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Gunanya from SCS import pet ini adalah alamat directory yang ingin kita import. Lalu kita
masuk ke fungsi di main. Nah, gunanya fungsi main ini adalah program utama dari sistem parkir ini. Jadi gunanya tuh untuk menampilkan menu pilihan. Yang pertama ada angka 1, yaitu parkir kendaraan. Yang kedua ada keluar. Nah, gunanya untuk meminta input. Untuk divalidasi. Jadi di input, habis itu divalidasi dan menangani kesalahan input jika tidak sesuai format. Jadi contohnya gini. Kita masuk ke simulator dulu. Kita masuk monitoring. CD monitoring. Salah. CD smart parking. Nah, lalu kita ke CD monitoring. Lalu kita ketikkan main PY main npm kita 2478.20.47.py. Nah, akan fungsinya main tadi memanggil fungsinya main ini menerima input 1 parkir kendaraan dan input 2 keluar. Jadi misalnya kita pilih 1 nih, masukkan nomor kendaraan, contoh BE 1234 ABC. Kita masukin ya, BE 1234 ABD. Nomor kendaraan berhasil diparkir. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu gunanya fungsi if if validate plate ini atau dan park features ini maksudnya untuk memvalidasi apakah kendaraan terparkir sesuai format atau belum. Gitu. Contoh tadi kan sudah sesuai format ya. Coba kita ketik dulu menu 1. Kita ketik 1. Nah, lalu kita masukkan dengan BE yang salah. Nah, nomor kendaraan output akan mengeluarkan nomor kendaraan tidak valid. Pastikan formatnya dengan benar. Nah, itu gunanya validasi plate dan park vehicle. Tadi itu gunanya validate plate ini, fungsinya ini gunanya untuk tadi dia menerima apakah kendaraan ini sudah sesuai format atau belum. Ini kan formatnya BE 1234 ABC. Nah, kita ketikkan BE 1234 ABD, sama kan? Oke. Lalu
kita apa lagi ya? Kita jelaskan lagi selanjutnya dengan pilihan kedua. Kita kan belum nyoba pilihan kedua nih. Kita akan coba pilihan kedua. Nah, pilihan kedua nih gunanya untuk keluar. Dia akan menginput terima kasih telah menggunakan smart parking. Jadi gunanya itu. Jadi sistem parkir ini sudah berhenti jika kita milih keluar. Lalu saya akan menjelaskan parking simulator ini. Bentar ya. Oke, jadi ini sama saja seperti docstring tadi. Tujuan docstring ini untuk memvalidasi nomor kendaraan berdasarkan format yang benar, menyimpan kendaraan yang sudah diparkir agar tidak didaftarkan 2 kali. Nah, jadi di sini terdapat 2 fungsi, validate plate dan park vehicle. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi saya akan jelaskan lagi validasi. Oke. Jadi park vehicle ini kenapa pakai set gitu? Karena gunanya set ini untuk menyimpan daftar kendaraan yang sudah terparkir agar kendaraan yang sudah terparkir tidak terparkir 2 kali. Itu gunanya kita memakai fungsi set itu. Lalu kita jelaskan lagi fungsi validate plate ini gunanya untuk ya sama kayak sebelumnya, itu mengecek apakah format kendaraan ini sesuai atau belum. Kode awalnya 1 sampai 2 huruf kapital, angka tengah-tengahnya tuh 1 sampai 4 digit apa belum. Terus kode akhirnya tuh 1 sampai 3 huruf kapital atau belum. Maksudnya tuh ini. Kita masuk lagi ke kita ketikkan 1 ya teman, langsung kita contohkan saja. Nah, di sini kan contoh formatnya tuh BE. Maksudnya nih BE ini kode awal 1 sampai 2 huruf kapital. Ya, jadi terus angkanya 1 sampai 4 digit. Terus kode akhir 1 sampai 3 huruf kapital. Nah, maksudnya nih kalau kita masukkan di kode awal dengan BE kecil 1 2 3 1 2 3 4 5 BC. Nah, output akan mengeluarkan nomor kendaraan tidak valid, pastikan formatnya benar. Nah, itu gunanya validasi plate, yaitu mengecek format sudah sesuai atau belum. Lalu kita menjelaskan fungsi yang selanjutnya, part plate split. Jika input hanya BE134 maka tidak valid karena hanya 2 bagian. Ini maksudnya tuh jika kode awal ini if not kode awal menunjukkan kode awal ini yaitu BE ini, kode awal is alpha ini apakah huruf sesuai dengan huruf kapital dan
kode awal ini apakah kode awal e-super ini apakah sudah benar mereka tidak lebih dari 2 gitu huruf kapital dan tidak lebih dari 2 gitu. Sedangkan fungsi if not angka is digit dan len angka ini maksudnya tuh ini maksudnya tuh ini mana ya tadi, nah ini BE 1234 ini BE 1234 ABD. Nah ini kan formatnya sudah benar ya. Nah fungsinya angka is digit ini dia memastikan apakah angka ini sudah benar atau belum, sudah sesuai format atau belum. Maksudnya tuh dia tidak lebih dari 4 digit di tengah ini. Angka tengah ini tidak lebih dari 4 digit. Jadi 1, 2, 3, 4 bisa. Kalau udah lebih dari angka 4 angka itu tidak bisa. Langsung dia mengeluarkan nomor kendaraan tidak valid. Pastikan formatnya benar. Nah seperti ini. Jadi itu fungsinya. Terus fungsinya yang terakhir ini kode akhir si alpha dan kode akhir e-super tuh ya sama aja seperti kode awal. Cuma yang kode akhir ini dia tuh cuma 3. Kalau kode awal yang pertama kan cuma 2 angka huruf kapital semua. Terus kalau yang kode akhir ini 3 angka huruf kapital semua. Jadi tidak bisa lebih dari 3. Gitu. Jikalau input sudah sesuai, maka output akan mengeluarkan nomor. Nah ini nomor kendaraan BE sudah terparkir dengan benar. Nah itu fungsinya di park vehicle, itu fungsinya untuk itu. Nah kita contohkan langsung saja satu contoh apa nih, kita BG 1434 terus ACE, kita enter. Nah nomor kendaraan BG 1434 AC berhasil diparkir. Nah jikalau format benar pasti nomor kendaraan sudah terparkir. Nah itu fungsinya dari park vehicle pad, menyimpan nomor kendaraan yang valid ke daftar kendaraan yang diparkir. Lalu jikalau kendaraan tidak benar, tidak sesuai format, pasti pilihan tidak valid. Salah, kita masukkan dulu parkir kendaraan. Lalu kita ketikkan seperti ini. Nah, nomor kendaraan tidak valid, pastikan formatnya benar. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, ada yang kelewatan. Sebelum masuk ke ini kode yang telah dibuat ini, kita ngecek dulu apakah ada line yang salah atau tidak. Kita keluar dulu. Nggak usah keluar, kita cek monitoring tuh di main. Langsung saja Python min m flag 8 modul level import not out of tidak, modul harus berada di atas modul level import top file line 19. Nah ini di line 11 ini 19 ini demand. Nah di line 19 ini sudah saya pindahkan ke atas. Dia jika di flag 8 itu hilang, tetapi kalau kita jalankan programnya, kita jalankan nih tampilan seperti ini nih. Nah itu tuh di error nih,
sudah saya coba gitu, error. Jadi ini nggak masalah sih sebenarnya kalau dari saya, ini cuma satu line. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di simulator. Dah. Cara ganti cepatnya kayak gini aja teman-teman. Lalu kita pergi ke simulator, terus kita masukkan flag 8 tadi, Python min m. Nah ini kita ganti nama. Aduh, baterai habis, kita harus cepat. Parking simulator. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis tadi, laptopnya baterainya habis ngedrop, jadi saya ingin melanjutkan sedikit saja. Jadi hubungannya apa antara monitoring dengan simulator? Contohnya seperti ini, ada seorang kasir dan sistem parkir, seorang kasir parkir dan sistem parkir. Nah jadi seorang kasir ini sebagai main, yaitu gunanya apa? Dia menanyakan silakan masukkan nomor kendaraan. Nah itu guna kasir. Terus sistem ini, si simulator ini mengecek apakah nomor kendaraan ini sesuai atau enggak gitu. Lalu kasir bilang lagi, oke, silakan masuk, berarti sudah benar. Kalau belum sesuai format, si kasir ini, si main ini, dia ngeluarin output juga valid tidak benar atau valid salah. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.